Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Mutalatif Channel yang cerdas dan mencerahkan. Hari ini kita kembali mengungkap peringatan Allah pada kita semua. Dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah katakan, salah satu diksi yang singkat yang kita ungkap hari ini adalah fa'allafa baina qulubikum. Dialah Allah yang mempersatukan hatimu. Pada dasarnya, kehadiran kita di muka bumi itu memiliki hati yang berbeda. Beda keinginan, beda kemauan, dan beda juga dorongan-dorongan yang membuat seseorang menunjukkan perilaku-perilaku dalam hidupnya. Pada dasarnya, kehadiran kita, hati kita adalah fitrah, suci di hadapan Allah SWT. Tetapi ketika kita melangkah dalam bumi Allah ini, yang tidak vakum dengan kehidupan dan hubungan kemanusiaan lainnya, dengan lingkungan dan sebagainya, di sanalah hati kita menjadi terpecah, terbelah, atau istilahnya dalam psikologi itu split personality, menjadi pribadi-pribadi yang terbelah, terpecah, karena tarikan-tarikan dunia, tarikan-tarikan makhluk lainnya yang juga menggoda dengan pesona dan ragam keinginan yang bermacam-macam, sehingga hati kita dilahirkan walaupun dalam awalnya fitrah, tetapi dengan godaan-godaan dan berbagai tarikan dunia, kita bisa berbeda keinginan, berbeda harapan, dan berbeda juga dalam tujuan. Saudara, tatkala kita bicara hati, ada dua hal yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah hati nurani, yang kedua adalah hati sanubari. Hati nurani adalah lebih dekat pada ruhiyah kita, dekat pada ilahiyah. Nurani ini kita perlu perkuat dengan ilmu kita, ibadah kita, dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan sedekah. Itulah yang menguatkan, memperkaya hati nurani di dalam diri kita. Karena hati nurani itu sudah condong kepada kebenaran, kebaikan, condong kepada ilahiyah. Sementara yang kedua adalah hati sanubari. Hati sanubari itu dekat kepada nafsu. Nafsu lebih kepada mendorong kita, membawa kita, atau juga cenderung mengarahkan kita kepada kezaliman dan kemungkaran. Nah, disinilah hati sanubari ini kita perlu kelola, kita perlu tata dan kita kawal, kita guidance di dalam kehidupan kita, agar kita tidak lepas, tidak liar, tidak menjadi hewan-hewan yang berpikir, yang cenderung kepada kesesatan, kezaliman, dan kemungkaran. Inilah yang perlu kita kawal dengan berbagai keilmuan kita, zikir kita, ibadah kita, dan yang paling puncak mengawal daripada nafsu ini yang dekat dengan hati sanubari ini adalah dengan berpuasa. Berpuasalah cara-cara kita bisa mengelola daripada hati sanubari ini yang condong dekat bermitra dengan nafsu kita, utamanya adalah nafsu amarah. Inilah yang kita dorong, kita bawa dia kepada nafsu yang mutmainnah, yang tenang, yang damai, yang nanti juga akan dipanggil Allah SWT ketika kita menjalani kehidupan yang baru di akhirat sana, di mana kehidupan yang penuh dengan tenang dan damai, juga kehidupan yang penuh dengan surga dan atau neraka. Bagi yang mendapatkan surga, dan surga ini yang dipanggil oleh Allah adalah nafsu mutmainnah yang sudah dikelola dengan baik dari hati sanubari kita masing-masing menuju hati nurani kita. Saudara, inilah kenyataan hidup kita. Setiap orang berbeda hati, keinginan, dan tujuannya. Allah lah yang bisa mempersatukan kita. Karena dengan kita lahir dalam perbedaan, sekalipun seorang yang kembar, tapi memiliki hati, keinginan, kecondongan yang berbeda. Disinilah kita selalu berdoa kepada Allah agar kita ditetapkan hati ini
agar dimantapkan hati ini. Apalagi setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah, agar jangan kita dicondongkan, dijatuhkan, atau dibolak-balikkan hati kita, sehingga kita menjadi orang yang resah, gelisah, gundah, gulana. Sehingga terjadi apa dengan hati yang resah dan gelisah itu? Bawaan kita adalah selalu kepada konflik, perpecahan, iri dengki, fitnah. Inilah contoh hati yang condong kepada kemaksiatan, condong pada kesesatan. Doalah selalu agar hati kita selalu dalam mutmainnah. Hati kita dari sanubari kita bawa, kita dorong kepada hati nurani yang selalu dekat dengan ruhiyah kita, dekat dengan ilahiyah kita. Semoga kita selamat di akhir kehidupan kita, jadi orang-orang yang husnul khotimah, dengan qalbin salim, hati yang bersih, yang suci, yang fitrah, di dalam kita melangkah menapaki bumi yang panah ini, dan kembali kepada Allah dengan fitrah, datang dengan fitrah, kembali kepada Allah dengan fitrah. Semoga barakallah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.